Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Latifah. Hari ini kita akan membahas tentang masa kejayaan Islam. Nah, masa kejayaan Islam ini adalah salah satu materi di salah satu bab mata pelajaran pendidikan agama Islam yang ada di kelas 11. Teman-teman, apakah peradaban Islam itu berkembang dengan begitu saja? Tentu saja tidak. Peradaban Islam berkembang melalui beberapa periode. Yang pertama yaitu periode klasik. Yang kedua, periode pertengahan. Dan yang ketiga yaitu periode modern. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke penjelasannya nih. Yang pertama yaitu periode klasik. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai dengan tahun 1250 Masehi. Periode ini disebut dengan periode klasik. Dari kurun waktu itu terdapat dua kerajaan besar. Yang pertama yaitu Kerajaan Umayyah yang biasa disebut dengan Daulah Umayyah, dan Kerajaan Abbasiyah yang biasa disebut dengan sebutan Daulah Abbasiyah. Tapi kalian tahu gak, dari kedua kerajaan tersebut memiliki perkembangan yang berbeda. Contohnya seperti kerajaan ini yaitu Kerajaan Bani Umayyah yang berdiri sekitar abad 661 sampai dengan abad 750 Masehi yang di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perkembangan Islam ditandai dengan luasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan pada masa ini meliputi yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua pembangunan, dan yang ketiga pertahanan. Bedanya pada zaman kerajaan Abbasiyah ini yang dipimpin oleh Abu al-Abbas ditandai dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan ilmu sosial budaya. Kemajuan umat Islam pada zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah tidak terjadi begitu saja teman-teman, melainkan ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal diantaranya sebagai berikut. Dan faktor eksternal seperti berikut. Nah, teman-teman, ada juga nih gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik.
Yang ke-1 yaitu melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal, di mana banyak ayat dalam Al-Quran yang menyuruh agar kita menggunakan akal untuk berpikir. Kedua, melaksanakan isi hadis, di mana banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu, meskipun harus ke negeri Cina. Bukan hanya ilmu agama yang dicari, tetapi ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia ini. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke periode pertengahan. Nah, periode pertengahan ini berlangsung sekitar abad 1250 sampai dengan abad 1800 Masehi. Nah, teman-teman, pada periode pertengahan ini merupakan fase kemunduran. Diperkirakan sekitar abad 1250 sampai dengan abad 1500 Masehi. Fase kemunduran ini dikarenakan proses kehancuran oleh bangsa Mongol, di mana pada masa itu terjadinya perang yang begitu dahsyat oleh bangsa Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan. Lanjut ke periode modern. Periode modern ini berlangsung sekitar abad 1800 sampai dengan seterusnya. Pada periode modern ini disebut dengan periode kebangkitan Islam, yaitu ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam hingga saat ini. Dari beberapa periode di atas, muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berjihad, mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, dan juga menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Tokoh-tokoh masa kejayaan Islam diantaranya
Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.